budidaya ya ada aja kadang-kadang kendalanya. Contoh kayak misalkan pas kita penanaman yang musimnya itu tidak tepat, contoh kayak kemarin-kemarin kan kita ada halangan itu kekurangan air hujan, makanya kita harus mempersiapkan. Sebenarnya mah kalau di lahan kita itu rata-rata itu 5,6. Itu kita dapatnya 5 ton kali 6 30 juta, ya kan 30 juta. Plus ya kurang lebih antara 15 sampai 30. Aku kaya. Kalau dibilang tipis ya tipis. Juga. Emang udah kesini? Udah gue udah. Semuanya, halo, perkenalkan nama aku Sevia di Tanding Room dari kelompok 1. Halo, perkenalkan aku Regina Jessi Aristi dari kelompok 1. Nah, selanjutnya bakal dilanjutin sama teman kita nih yang bakal masuk. Halo, kenalin nama saya Jaki Derobi dan yang sebelah saya Muhammad Daib Supandi dari kelompok 1. Nah, saya juga sama dari kelompok 1. Nah, nanti ada rekan-rekan saya selanjutnya. Tunggu aja. Ya. Halo guys, perkenalkan nama saya Nikwarti Sipa dan ini ada teman saya. Saya Salsabila Putri Jatmiko. Selanjutnya ada dua teman terakhir kita. 3. Halo guys, Kenalin, nama aku Aniko Laili Fidelewati. dan aku Nabila dari kelompok 1. Hitung Del. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Sevia Arbisaningrum. Saya Nikwarti Sipa. Saya Salsabila. Jadi kita hari ini mau mewawancarai dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Danya dari Poktan Jabun Adiasa Mandiri. Ya, jadi Bertanya, apakah ada pertanyaan dari adik-adik? ya, jadi di sini kita mau sedikit nanya ya Pak tentang budidaya yang Bapak lakukan. Jadi yang pertama kita mau nanya, kira-kira selama Bapak memanen, apakah ada kendala yang dihadapi di dalam budidaya dan komersialisasinya gitu Pak? Ya, mungkin yang namanya juga kita budidaya ya ada aja kadang-kadang kendalanya. Contoh kayak misalkan pas kita penanaman yang musimnya itu tidak tepat, contoh kayak kemarin-kemarin kan kita ada halangan itu kekurangan air hujan, makanya kita harus mempersiapkan saluran air untuk mengairi, gitu kan. Kalau tidak diairin jagung kan 15 hari itu akan stres, kurang akan layu. Jadi kendalanya yang ada satu kemarin itu kurang air, kedua kadang-kadang juga ada serangan ini ya ulat, tapi ulat kan masih bisa di atas. Ini yang repot kita kan ini, jadi kalau tidak tepat cuacanya karena kita kan lahan darat ya, jadi sebenarnya itu harus tepat. Cuma kadang-kadang kita kan mendapat program kan aturannya kan dari pemerintah. Kalau kita ya aturan sendiri, kita tahu dengan curah hujan sekian kan, jadi itu kendalanya. Nah, kalau untuk harga kemarin kita memang petani banyak yang itu karena harganya itu di bawah 5.000, tapi sekarang alhamdulillah kemarin saya mengusulkan dari kepala bulog waktu rapat di Polres, kita mengajukan dengan harga 6.400. Alhamdulillah sekarang bulog menerima 6.400. Jadi insya Allah petani sekarang tuh kalau dengan harga segitu insya Allah banyak yang nanam dan semangat itu. Kalau dulu kan harganya 4.000, 42, kadang-kadang susah kan. Kalau sekarang alhamdulillah sudah 6.400. Karena kemarin kita yang ditanya kan
Ya karena apa Pak? Karena kalau harganya masih di bawah 5.000, petani susah. Karena apa? Dengan modal yang cukup besar, jadi tekor itu hitungannya. Kita alhamdulillah sekarang sudah bisa mereka. Kira-kira berapa hasil panen tiap musim Pak atau per tahunnya? Sebenarnya mah kalau di lahan kita itu rata-rata itu 5,6, kadang 5,2. Cuma kemarin mah karena ya itu hujan, jadi ekor kita itu paling 3 tonan, ada yang 2,5 ton karena nggak ada hujan. Kemarin itu 2 kali pas pemupukan pertama blok itu 19 hari, pas pemupukan kedua sama 2 hari, jadi 17 hari nggak ada hujan. Itu akan sangat terpengaruh besar tanam jagung. Makanya kalau kita nanam yang dengan cuaca yang cukup panas, makanya kita bikin saluran irigasi dulu karena kita menggunakan earpomp. Tapi sekarang sudah dipersiapkan, jadi kita sedang tanam walaupun ini kemarau kita sudah ada persiapan. Dan kita ada alatnya buat nyiram itu kurang lebih 10 meter sebelah, jadi 20 meter itu jalan. Terus persiapan buat bawang, buat jagung, buat kacang bisa. Dan alhamdulillah kita udah ada alatnya, itu alatnya tuh. Jadi disentor tuh. Enak. Jadi kita bikin parit-parit. Kalau kita menggunakan selang tetes irigasi kan terlalu banyak biaya. Kita cuma beli alat itu 1.500.000, tapi hasilnya cukup lumayan. Basah dibanding sprinkle sangat jauh, 3 kali lipat atau 5 kali lipat basahnya. Mendingan kita pakai sistem siram mesin perahu. Kalau pakai sprinkle kan cuma basahnya sedikit ya, itu mah bisa basah. Alhamdulillah kita juga mencari penemuan-penemuan, dan kita ya harus cari teknologi karena sana semakin jauh, apalagi lahan kita yang cukup jauh kan dari sumber air. Kita dorong pakai earpomp kurang lebih 500 meter, dan di situ bikin paritan. Alhamdulillah kacang pun bagus. Oke, apa Bapak juga bergabung sama kelompok tani yang lain? Bukan bergabung, jadi kita saling. Kadang-kadang kita ada rempuk, ada yang bulanan, ada yang setengah bulan sekali, tapi rutinnya itu kita bulanan. Jadi kita ke KTNA ke Gapoktan ke kelompok tani, dan kita nanti menyampaikan ke anggota kelompok tani. Kita rutin pertemuannya tiap bulan. Jadi ada kendala atau ada penemuan apa, kita musyawarah selalu dengan kelompok-kelompok tani yang lain. Ada kekurangan dan lebihnya di situ kita tukar pendapat, tukar pengalaman. Dan sekarang pun ya alhamdulillah kita ini akan uji coba lomba di Peda Cilegon. Yang tadi ya? Iya, besok mulai. Lanjut ya Pak ya. Boleh. Mau nanya juga, kira-kira ada nggak sih Pak atau berapa keuntungan dalam usaha pertanian budidaya yang Bapak lakukan? Sebenarnya kalau jagung itu keuntungannya gini ya, kurang lebih kita tuh plus pemikilan sudah rontok, sudah kering itu 21 juta. Nah dari tergantung kita dapat, kalau kita dapatnya 5 ton kali 6 30 juta, ya kan 30 juta. Plus ya kurang lebih antara 15 sampai 13 juta. Kalau dibilang tipis ya tipis, tapi kan daripada kita nganggur. Tapi sebenarnya kalau kita menggalinya benar, memupukannya benar, lumayan jagung itu 25 juta ya kebagian, asal posisinya tepat ya. Karena jagung mah memupuk 2 kali bisa 3 kali normal. Cuman kadang-kadang orang itu kan tanam jagung, wah kita ini ya karena dia kurang semangat, pemupukannya salah-salah, tidak dibubun, penyiramannya kurang, apalagi pertaruhannya dengan cuaca, dengan alam. Ya kita harus berusaha. Jadi kita pun sekarang jangan sesekali asal-asalan kita tanam kalau tidak ada persiapan. Percuma, musim kemarau tidak ada persiapan, sangat mengkhawatirkan dan terjadilah nanti kegagalan. Makanya kita bikin paritan dulu. Pas nanti musim kemarau waktunya butuh air, kita harus pakai diesel. Ya Pak, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Boleh. Kira-kira ada nggak sih Pak harapan-harapan Bapak sebagai petani untuk pemerintah atau perguruan tinggi? Ya harapannya sangat diharapkan. Bagi pemerintah itu harus ada dorongan, bagi perguruan tinggi pun harus cepat bisa menggandeng atau mengembangkan, bahkan bisa turunkan apa nih kendalanya para petani, karena
semakin ke depan kita itu kan tertinggalnya dengan teknologi. Makanya orang kalau bisa kita menggunakan teknologi itu salah kalau menurut saya nih. Karena apa? Tuh kita aja ini kalau tidak mengikuti teknologi ketinggal jauh. Makanya kita sekecil apapun kita belajar di teknologi. Apalagi kita sekarang sudah ada HP kan. Kalau di mana kita belajar di situ ada YouTube. Nah, kita alat kerusakan apa aja kita belajar di YouTube ada di situ. Ingin nanam jagung yang bagus kita belajar di situ. Jadi guru bakunya kita sekarang di YouTube dengan kesemangatan. Nah, nanti didampingi dengan penyuluh. Tapi tetap kalau misalkan kita pengen penemuan yang ringkas itu kita belajar di YouTube. Ada di YouTube. Mau pakai smart farming, mau pakai telatek irigasi, mau pakai sistem saluran, mau bikin pedengan, mau bikin apa ada di situ. Jadi kita ya terus terang kita itu belajarnya di teknologi itu lewat HP. Karena kalau kita bertanya langsung dengan penyuluh ataupun ini kan kurang, dia juga nggak paham kan? Iya. Bener nggak? Iya benar Pak. Itu. Sekarang masih simpel. Kita nggak bisa belajar, hitung aja belajar di itu hitungan menit kita bisa. Mau kalian mau pembagian bisa. Kalau belajar dulu kan kita susah lama bertahun-tahun. Sekarang ini kali sekian pembagiannya gerak cepat kan ada, hitung cepat. Itu jadi kita walaupun kita petani seusia sudah tua ini tapi tetap kita itu kebanyakan buka YouTube. Ya alhamdulillah bikin bedengan pakai YouTube, cara tanam juga kita pakai YouTube, beli pakai kelotokan juga kita lewat YouTube. Belanjanya di Lazada ke Shopee gitu. Jadi kebanyakan belanja online ya Pak? Belanja online kita hampir tiap hari. Karena kita kan ada pertimbangan. Kalau dari toko-toko kan mahal, kena ongkos, karena segala. Kalau dari YouTube, dari online kan, yang penting sekarang harus teliti, cek dulu barangnya, jangan dibayar dulu. Kadang-kadang kita, iya, coba. Kita kadang-kadang ya korban juga kan. Tapi kita juga sekarang harus pintar dan harus berani. Kalau dia ini tolak, udah bukan kita nggak mau bayar, karena tidak sesuai dengan pesanan kita, ya kita harus berani tolak. Gitu. Biasanya pesan apa? Sampai kopi aja kita mesennya di online. Bawang, cengek, segala kalau di pasar lebih mahal kita beli di online. Cengkol, mau apa aja kita di online. Pakaian, mau alat pertanian belinya di online. Karena lebih murah. Yang penting kita teliti. Dari itu ulasannya kan kadang ada bagus, jempol, segala, bintang kan. Jadi kita pelajarin di situ dan kita buka dulu barangnya, video. Karena kita juga pernah jadi korban kan beberapa kali. Saya nggak mau. Iya, saya jadi tolak benar. Walaupun apapun resikonya ya, karena kita sesuaikan dengan uang kan. Masih ada. Ya, mungkin itu aja dari pengalaman kita. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih ya Pak.
di sini aku lagi di lahan jagung. Oh iya, aku nggak sendiri nih. Aku ada teman-teman. Guys, sapa dulu dong. ST ya, ST. Iya, ST, oke. Tiga. Halo guys, kenalin nama aku Niklat Sipa dan teman aku. Aku Salsabila Putri Jatmika. Apalagi anjir gue lupa. Tiga. Halo guys, kenalin. Oh, gue kayak orang dong. Tiga. Halo guys, kenalin nama aku Niklat Sipa dan ini teman aku. Aku Salsabila Putri Jatmika. Selanjutnya ada 2 teman kita terakhir. Enggak, jelek anjir. Tiga. Halo guys, kenalin nama aku Niklat Sipa dan ini ada teman aku. Aku Salsabila Putri Jatmika. Selanjutnya Ada 2. tiga. Halo guys, kenalin nama aku Niklat Sipa dan ini teman aku. Aku Salsabila Putri Jatmika. Selanjutnya ada 2 teman kita. Pasti. Tiga. Halo guys, perkenalkan nama saya Niklat Sipa dan ini ada teman saya. Saya Salsabila Putri Jatmika. Saya Selanjutnya nih ada 2 teman terakhir kita. apa mau ini halo video? Halo guys. Say hi lo. Halo. Aduh panas. Panas guys. Kita di jagung. Dia lihat. Bukan. Salsa. Kecil amat. Halo guys. Ini sampahnya Uti nih. Iya, sampah ketua. Ini ketua nih. Ini ketua guys. Ini wakil. Halo. Say hi. Jagung. Semangat. Tuh kan ketutupan. Sekarang kita lagi di jagung. Ini ada Regina. Halo. Sini ada. Mana? Sini kamu. Halo, ada Sevia. Guys, tunggu. Emang gak buat BTS dong. Ini ada Shiva. Halo guys. Ada teman aku, Delia. Halo. Satu lagi, yang kecil. Halo. Udah. Udah. Guys, tunggu. Emang gak buat BTS dong. Ini ada Shiva. Halo guys. Ada teman aku, Delia. Halo. Satu lagi, yang kecil. Halo. Udah. Udah. Sekarang kita lagi di jagung. Ini ada Regina. Halo. Sini ada. Mana? Sini kamu. Halo, ada Sevia.